Program budidaya ikan air tawar di Kapanewon Nanggulan yang didukung oleh Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia telah memasuki siklus kedua. Berbeda dengan siklus pertama, di mana kelompok didukung penuh dalam pengadaan bibit dan pakan ikan oleh YGSI. Pada siklus kedua ini, kelompok sudah harus bisa memanfaatkan hasil budidaya siklus pertama untuk pengadaan bibit dan pakan ikan. Dari evaluasi siklus pertama, sistem sirkulasi dan central drain untuk menjaga kualitas air yang diterapkan menjadi salah satu kunci keberhasilan budidaya ikan lele. Pada budidaya siklus pertama, tingkat SR atau survival rate di semua kelurahan sangat rendah, berkisar antara 50–70%. Hal ini menjadi catatan khusus. Untuk mengatasi kendala tersebut, ke depan akan diadakan pelatihan penanganan khusus bibit ikan agar SR atau tingkat hidup ikan menjadi standar di angka minimal 80%. Dari siklus pertama yang telah diberikan, kami terakhir panen bulan November. Ada jeda waktu Desember kita sudah mengisi 5 kolam. Hasil dari penjualan siklus yang pertama kita budidayakan ke siklus yang kedua. Kebetulan kolam di kami ada 9. Dari 9 itu yang isi ada 7. Masih ada 2 yang kosong karena nunggu tebar benih selanjutnya. Kendala yang dihadapi dari siklus pertama itu air, karena tebar benih kemarin tuh di bulan Juni. Nah, Juni itu puncak-puncaknya musim kemarau, kami terkendala air. Nah, siklus kedua ini air kami tidak ada kendala, malah udah cukup. Kedepannya semoga untuk siklus yang kedua ini lebih berhasil, lebih ada manfaatnya untuk kelompok kami, kelompok budidaya lele kolam Wijimulyo. Siklus kedua ini alhamdulillah kita sudah mandiri dengan melanjutkan pemberian bibit dan pakan yang sudah disubsidi dari Semaul. Alhamdulillah sekarang pengelolaannya dengan kekompakan ibu-ibu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Setiap 3 bulan sekali bisa memanen. Sekarang pemberian bibit dan pakan itu masih berjalan dengan jumlah 10 kolam dengan isi per kolamnya adalah 2.500. Untuk pemasarannya alhamdulillah juga walaupun ada kendala sedikit tapi juga lancar, nggak pernah tidak ada yang membeli, pasti laku walaupun berganti-ganti, mungkin diecer sendiri seperti ini tapi juga sering diambil bakul. Kalau diambil bakul itu ibu-ibu tidak susah payah nyekel sendiri, tapi bakulnya itu langsung mengambil, menimbang dan membawanya langsung dibelinya begitu. Harganya seandainya masih hidup itu 22.000. Kalau dibersihkan, dibetetnya itu harganya 24.000. Jadi ada perbedaan sedikit antara hidup dan betetan bersih itu loh Mas. Berbeda dengan kelompok lainnya, khusus untuk kelompok budidaya ikan di Desa Jatisarono masih menjalankan siklus pertama. Hal ini dikarenakan pemilihan jenis ikan yang berbeda, yaitu ikan gurami. Untuk budidaya ikan gurami ini, dari 8 kolam ini turunnya secara bertahap, artinya tidak langsung 8 kolam terisi, namun bertahap. Yang pertama itu diisi 3 kolam, ya, yang kedua juga 3 kolam, dan yang terakhir 2 kolam. Pertimbangannya kenapa ini dibuat siklus tidak langsung bersamaan, supaya nanti dalam kegiatan kelompok budidaya ikan ini bisa berjalan berkesinambungan, artinya tidak satu dipanen terus selesai, tidak, ya, namun bisa berkesinambungan, bergantian, ya. Kemudian tujuan dari budidaya ini, ya, kami lebih cenderung nantinya untuk penyediaan bibit gurami, ya, bibit gurami yang artinya nanti perkembangannya ataupun pertumbuhannya akan lebih cepat, dan perputaran untuk budidaya di kelompok kami juga nanti lebih cepat. Ya. Kalau nanti itu diarahkan untuk konsumsi membutuhkan waktu yang agak lama, ya. Sebagai daerah yang dilewati aliran air Kali Bawang sepanjang tahun,
Kapanewon Nanggulan memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor budidaya ikan air tawar secara berkelanjutan. Dengan adanya program ini, Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia berharap masyarakat dapat semakin mandiri dalam menjalankan usaha budidaya, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Kedepannya, program ini diharapkan terus berkembang dan menjadi model bagi wilayah lain untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.